melotot sih. Tapi yang ngomong si cewek itu doang. Yang belakang tuh cuma ngelongok gitu doang di belakangnya dia gitu. Ada pesta kok kita nggak dibagi-bagi. Dia diam aja gini. Kau siapa? Digituin kan. Maina. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Dan kali ini gua Nathanael Selvin lagi-lagi jadi host kalian. Dan ini adalah part 2 bareng sama Ica. Kita lanjut cerita kali ya. Iya. Yang tentang rumah yang dibeli bokap gue. Rumah yang dibeli bokap di daerah Purwakarta. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mulai ceritanya. Iya, bokap gue tuh kalau udah beli rumah atau kontrak selalu itu rumah-rumah yang udah lama kosong gitu, yang dalamnya tuh udah nggak karuan lah gitu. Selalu gitu tuh. Termasuk rumah gue yang sekarang gue tempatin. Oh gitu. Di Ciledug. Itu tuh sempet kosong lama. Oh, oke. Dan itu tuh dulu cuma 1 lantai doang. Terus akhirnya dibeli bokap. Dan tetangga juga sebenarnya pada heran, kok mau sih Pak beli rumah itu gitu ya kan. Mungkin awalnya ya si tetangga ini mungkin nggak mau ngasih tahu kali ya kalau rumah itu dulu mungkin bekas pesugihan atau apalah, gue nggak ngerti ya. Ada sesuatu lah ya. Ya ada sesuatu lah, gue nggak ngerti ya, entah benar pesugihan atau memang apalah, gue nggak ngerti. Terus pertama tuh beli rumah di Purwakarta. Itu rumah gede. Luas bangunannya aja itu kurang lebih 500 meter. Wow. Bangunannya doang. Terus dia ada halaman belakang. Halaman belakang itu tuh udah ada pohon duren, pohon cengkeh, ada berapa itulah pohon lah gitu. Pohon duren tuh nggak salah ada 3 apa berapa gitu. Pohon cengkeh. Terus pokoknya luas juga lah di belakang itu. Terus dia jadi si yang pemilik sebelumnya rumah itu lagi dibangun, tapi nggak tahu kenapa itu nggak pernah selesai. Oke. Tapi udah ada bangunannya, cuman kayak belum kelar lah gitu. Belum finishing gitu ya? Belum. Kusen-kusen ada beberapa yang udah dipasang, cuman belum ada pintunya. Terus rumah ini pun belum jadi yang kayak gini loh, masih kayak semen-semen gitulah. Iya. Masih yang kayak gitu. Itu pun belum yang dialusin banget gitu. Terus yakin Pak beli rumah ini, emang dibelinya murah. Beli situ. Itu memang kita nggak pernah ngerasain yang ekstrim kayak yang di Ciledug ya. Kayak paling ya cuman apa sih, suara angin yang niup pohon tuh kayaknya jadi bikin merinding. Gimana sih? Suara angin niup pohon? Daunnya lebat berarti kalau bisa bikin sampai suara. Iya, namanya pohon duren sama pohon cengkeh kan banyak lah, walaupun pohonnya kan tinggi-tinggi tuh. Iya, tinggi-tinggi. Terus kayak emang belakangnya tuh, jadi ini kebun belakang lah, kita bilangnya kebun gitu ya. Terus agak kesan tuh sawah orang kayak gitu. Jadi memang nggak ada rumah lah waktu itu. Terus dirapiin lah sama bokap gitu kan, dipasang-pasang lah dan kita tinggal lah di situ. Memang sering gue di rumah itu nggak pernah dapet gangguan. Sampai akhirnya usaha di situ nggak berjalan banget. Itu dijual. Yang beli abangnya nyokap gue. Oke. Terus kita pindah ngontrak nih. Agak jauh ke atas, kan dia memang masih kampung banget ya. Naik ke atas, kontrak lah nih. Terus yakin kata si nenek yang
penanggung jawab untuk ngejagain rumah itulah. Jadi rumah itu tuh bekas, gue nggak tahu ya, pokoknya banyak galon deh, galon-galon aqua. Kosong bekas gitu kan? Iya, udah kotor pun, karena memang udah lama banget kosongin, ada berapa belas tahun lah kalau nggak salah rumah itu kosong. Dan karena memang itu bukan rumah tinggal kayaknya ya, jadi memang bentukannya tuh ada satu ruangan kayak kamar, itu cuma di depan, di teras. Jadi rumahnya tuh sebelum ke arah rumahnya tuh kayak nanjak dulu gini. Dan itu jalannya rusak. Barulah nyampe rumah. Dan mau ke rumahnya pun kita masih naik tangga. Adalah sekitar 10 anak tangga. Tapi curam gitu. Oke. Di sini ada kayak rolling door gitu. Mau masuk ke ruangan dalam gitu. Di depan sih kamar yang gue bilang tadi. Kayaknya sih mungkin dulu itu kamar yang ngejagain si rumah itu. Kalau rumah nenek itu di bawah nih, di bawah tangga tadi nih. Kita turun tangga ketemulah rumah nenek itu. Terus itu di dalam ruangannya keplong dan nggak ada kamar mandi. Nggak ada kamar mandi. Jadi kayak cuman ruangan plong gitu aja, lurus gitu. Terus karena bokap mau bikin usaha di situ, bikinlah kamar di dalam. Jadi ini gini, nah di sudut sebelah sinilah. Kalau kita ngelihat sini berarti sudut kiri ya. Kiri. Kirinya luar apa ke arah dalam? Ke arah dalam. Dalam. Okay. Pojok. Kamar mandi dulu yang paling pojok. Paling pojok dibikin kamar mandi. Terus di sebelah sininya agak ke depanan dikit lah ya. Itu baru dibikin kamar. Kamar itu dari tembok gitulah. Nah jadi sebelum itu tuh memang udah ada jendela-jendela. Jendelanya tuh ada yang jendela mati ya. Terus sama sebelahnya tuh ada jendela yang memang bisa dibuka gitu. Kaca nako. Iya gitulah pokoknya. Yang kalau dibuka turun barang semuanya gitu. Iya kayak gitu. Awal tinggal di situ yang sering digangguin, gue waktu awal-awal bokap tinggal di situ, karena bokap bilang nggak ada kamar, jadi nggak usah kesana dulu lah gitu. Maksudnya nggak usah nginep-nginep kayak gitu. Karena kamar adanya di dalam. Kalau mau ke kamar mandi tuh jauh, jadinya harus buka rolling door dulu, baru ke kamar mandi gitu. Nggak usah dulu. Jadi kalau emang ini nginepnya di rumah om aja di bawah gitu ya kan. Ya udah. Yang sering diganggu itu nyokap. Pertama, cuman tapi kalau nyokap tuh cuman kayak nyium-nyium bau-bau bunga. Cuman kayak bau-bau anyir kayak gitu-gitu doang. Anyir? Dia cerita nih sama kita. Anyir darah gitu? Nggak ngerti. Nyokap cuman bilang itu bau anyir. Cuman dia itu anyir apa nggak tahu gitu. Terus adik gue tuh yang cowok, dia juga penakut kan. Udah nih. Tapi kita cuman kayak, masa sih? Iya gini-gini. Terus jadi satu hari itu gue nginep nih di sana. Tapi mantan gue nggak ikut nih. Gue sama anak gue doang. Gue tidur nih di kamar itu karena anak gue kan masih kecil ya. Tidur di kamar. Itu tuh tiap malam, bukan tiap malam, ada beberapa kali. Pokoknya ada beberapa kali tiap gue nginep sana. Di belakang rumah itu, jadi rumah itu tuh kayak hutan sebenarnya, banyak pohon-pohon tinggi. Gue juga nggak pernah bener-bener yang ke belakang banget gitu. Cuman pas gue tanya bokap itu belakang apaan, nggak ada, cuman ini doang kok, inian sapi apa kerbau si kakek gitu katanya gitu. Di kandang lah gitu, kandang di belakang gitu. Sisanya cuman pohon-pohon tinggi tadi gitu. Kenapa tadi? Jadi iya pak, kemarin ada yang dangdutan gitu. Alah paling itu tuh tangga tuh nyalain musik sampai tengah malam tadi gitu kan. Tapi ramai pak, gue bilang gitu kan. Alah udahlah kau nggak usah yang kayak gitu-gitu. Bokap tuh masih yang kayak gitu, mungkin dia biar anaknya kalau datang ke situ nggak usah takut gitu ya kan. Terus kayak gue kayak kadang tuh dangdut,
musik-musiknya tuh musik dangdut. Terus kadang-kadang tuh kayak musik-musik tradisional gitu. Tapi tuh rame gimana sih, kayak rame orang lah gitu, yang ngobrol sana, terus ada yang teriak-teriakan ini, terus ada suara musik kayak gitu-gitu. Terus gue cari tahu kan, maksudnya gue cari tahu tuh browsing, apaan sih ini kok tengah malam nih gini gitu kan. Terus gue tahu tuh katanya ada yang namanya pasar setan. Iya. Cuman kan gue nggak pernah nyaksiin ya. Iya. Pasar setan tuh kayak apa bentuknya, gue nggak pernah, karena gue cuma denger doang gitu kan. Terus abis itu anjir, masa sih di belakang nih ada aktivitas pasar setan gitu ya kan. Dan nih sering tuh, tapi gue masih ya udahlah gitu, dia ini gitu, gue nggak ganggu, dia juga nggak ganggu kita gitu ya kan. Jadi satu hari nih ponakan gue akikah, tapi nggak yang dirayain gitu kan, cuman potong kambing aja. Dan bokap gue maunya tuh motong sendiri, dia nggak mau pakai tukang jagal atau di kambing yang di, kan suka ada sekarang tuh kalau akikah tuh memang ada tempatnya dan udah dimasakin sekalian si kambing-kambingnya. Kalau bokap gue nggak mau, jadi dia maunya motong kambingnya sendiri, masak dagingnya si kambingnya pun sendiri, kari kambingnya itu. Jadi gue sama mantan gue sama anak gue 2 tidur di luar karena kamar kan cuma 1. Di situ ada bokap gue, nyokap gue, adik-adik gue, gitu kan, sama ponakan gue tadi. Tidurlah gue di luar nih, ya kan. Jadi ini rolling door, ini ruangan yang gede tadi, di sini kamar nih. Nah di kamar, di sebelah kamar ini sini ada jendela. Jadi ada beberapa jendelanya tuh yang dihordengin, ada yang enggak. Tidur lah nih gue di bawah kan, kayak gelar karpet gitu-gitu kan. Gue tadinya di pojok sebelah sini, yang pinggir paling deket lah ke jendela lah, ibaratnya gitu. Terus ini anak gue, terus di sini mantan gue tidur. Gue nggak tahu ini gue mimpi atau beneran gitu. Terus gue lagi ngadep ke arah jendela tadi. Gue ngeliat lah di jendela ujung yang nggak ketutup hordeng tadi. Di kaca yang kaca mati. Cewek, terus banyak nih numpuk nih di belakang, kayak ngerumun perebutan buat nengok ke arah gue. Oh, kayak pengen ngintip ke dalam ada apa nih gitu ya? Iya. Jadi kayak numpuk-numpuk gitu loh di belakang si cewek tadi nih, numpuk gitu-gitu. Si cewek mukanya tuh jelek banget, tapi gue nggak bisa mendeskripsikan jeleknya tuh, entah dia memang jelek atau memang mukanya hancur, atau jeleknya karena hancur, gimana gue nggak ngerti pokoknya. Karena gue mikirnya ini mimpi apa bukan sih gitu loh. Terus kayak gini, terus pertama dia ngomong gini, ada pesta kok kita nggak dibagi-bagi. Pertama gitu ngomongnya. Gue udah takut tuh, gue balik badan, tidur lagi. Terus ya namanya kita tidur kan nggak sadar ya, tiba-tiba udah badan ganti posisi gitu kan, balik lagi gitu. Ada lagi tuh dia numpuk lagi, masih numpuk gitu. Tapi kalau yang cowok-cowoknya gue lihat tuh memang nggak pakai baju. Yang si cewek doang lah yang pakai baju. Yang di belakang tuh ada yang tua, ada yang muda. Si cewek tadi nih nggak nenek-nenek juga, kayak masih muda tapi jelek lah gitu. Ngomong lagi, ada pesta kok nggak bagi-bagi gitu kan. Sorry, dia ngomong dengan ekspresi muka yang seperti apa nih? Kayak masih nyeleneh gimana sih? Ada pesta kok nggak bagi-bagi gitu, gimana sih? Kayak sinis, tapi sinisnya nggak yang marah gitu, belum, nggak. Masih nyindir-nyindir gitu. Kayak gitu. Itu malam setelah paginya bokap gue potong kambing. Udah nih, gue kan takut ya. Tukeran tempat tidur, gue bilang gitu kan. Kalau gue udah 2 kali nih, ya kan. Kenapa sih? Takut, gue bilang gitu. Yaudah tukeran nih. Gue balik lagi, ada lagi, tapi ngomongnya lebih sinis, kayak marah gitu, melotot sih. Tapi yang ngomong si cewek itu doang. Yang belakang tuh cuma ngelongok gitu doang di belakangnya dia gitu.
ada pesta kok kita nggak dibagi-bagi. Wow, itu gue menjerit kayak, weh, lu tidur samping gue. Kan harusnya kan anak-anak nih yang di tengah kan. Iya. Lu tidur samping gue nggak mau tahu, gue bilang gitu. Apaan sih? Karena dia tahu gue tuh orangnya tuh kayak sensitif gitu loh sama hal-hal kayak gitu. Ah, lu mimpi doang kali, kata dia gitu kan. Enggak, gue nggak mimpi, gue bilang gitu. Udah sampai besok paginya, gue tanya sama nyokap, ya kan, Mah, si papa kemarin potong kambing, kepalanya dikemanain? Nggak tahu aku, kayaknya dikasih ke si kakek kali, kata nyokap gue gitu kan. Ini kakek yang jaga. Iya, suaminya si nenek yang di bawah itu. Oke. Terus aku tanya aja sama papa sana, katanya gitu. Kenapa? Kata bokap gue. Si Ica nanya, kemarin abang abis potong kambing, kepalanya dikemanain? Kata gitu. Dia ambil si kakek, katanya gitu. Abang nggak ngasih daging, dia minta kepala, katanya gitu. Terus diapain? Mana lah abang tahu, kata bokap gue gitu. Mau diapain sama dia, serah dia lah. Mau dimasaknya kayak, mau dijadiinnya patung kayak, mau diapain, serah dia lah, kata bokap gue gitu. Gak urusan abang itu, udah dia minta itu ya udah, gitu. Kenapa emang, kata si Ica nih semalam, katanya gini diceritain lagi. Alah, katanya, gak usah aku percaya kayak gitu-gitu, kayak gitu. Di papa anaknya lagi ketakutan juga, nanti kok takut, kok gak pernah lagi mau kesini. Itu. Iya. Terus di kamar mandi itu sering banget air nyala sendiri. Lo kebayang gak sih keran kalau nggak kita puter atau nggak kesenggol nyala nggak? Ya, enggak lah. Enggak kan? Tapi ini beda nih sama yang rumah gue yang gue tempatin nih. Tiba-tiba nyala. Dan sampai kita kamar mandi itu memang keran kebuka. Oh, oke. Bukan cuma suara ya? Berarti memang betulan kebuka. Kebuka. Matiin. Ya kan? Karena gue pernah beberapa kali nggak ada nyokap bokap di situ. Jadi kayak giliran nyokap bokap tuh balik ke Ciledug. Gue lah di situ. Kayak gitu cuman berapa hari gitu. Itu tuh sering banget. Keran tuh kebuka. Real kebuka. Apa ini kendor ya kerannya gitu, kucuran air terlalu kenceng jadi kerannya jadi gampang kebuka gitu. Cuman kayaknya nggak pernah deh ada kejadian begini, maksudnya sekenceng-kencengnya air masa iyo bisa muter keran sih gitu. Iya. Ya kan? Terus kita ganti aja deh tuh kepala kerannya. Gue bilang gitu kan. Kenapa emang nyala mulu? Gue bilang gitu kan. Emang iya. Lu tidur, gue bilang gitu. Gue yang kerjanya matiin mulu, gue bilang gitu kan. Iya. Terus ya udah besok ganti, tadi. Ganti kan tadinya tuh cuman kayak keran yang digeser gini doang loh. Oh, yang bukan yang diputer. Yang model set gini. Iya, tadinya cuman yang gitu. Pikiran gue kan mungkin iya kali karena kekencangan jadi dia ngegeser gitu kan. Coba kita beli yang puter, yang ininya dibukanya diputer. Iya. Gue bilang gitu kan. Ya udah ganti nih. Carinya yang keras ya. Oh, ini keran hidran. Carinya yang keras ya. Maksudnya jangan yang lembek banget gitu ya kan. Dia mah nakut-nakutin aja kata dia gitu. Sebenarnya dia juga bukan yang penakut banget juga. Gantilah si keran tadi nih. Nyala lagi dong. Dan nyalanya langsung brrrr. Karena kan dia langsung air gunung. Oh. Air kali. Jadi memang yang ngalirnya tuh bukan dari jet pump, bukan dari pump atau apa gitu. Memang langsung dari air gunung. Dan sekencang itu ya? Sekencang itu. Masa iya? Muter, masa langsung begitu sih keran? Nggak masuk akal. Iya kan? Nggak masuk akal. Terus aku matiin nih. Nih kalau lu gak percaya, gue bilang gitu kan. Ntar lagi muter lagi nih, gue bilang gitu kan. Coba mending gue mau tahu sosok nantangin tuh dia. Tungguin aja. Lu main HP aja. Tuh, nyala kan? Gue bilang gitu. Sorry, ini kejadiannya siang, sore, malam? Malam. Sekitar jam? Sekitar di sana tuh ya, di Purwakarta tuh. Abis Isya aja udah sepi. Jam 8-an aja. Jam 8 kan? Ya jam 7, jam 7-an, jam 8 aja udah sepi. Orang nggak, maksudnya
Beda ya sama di sini ya, jam 8 masih banyak aktivitas. Di sana tuh warungnya udah pada tutup jam 8. Emang udah sepi. Ya kayaknya daerah kampung pedalaman sih emang gitu ya. Udah gitu kan memang dingin kan dia kan. Cuacanya juga dingin jadi orang udah capek ya tidur karena cuacanya juga mendukung kan buat bobo-bobo enak di kamar ya kan. Tapi yang rusuhnya gue digangguin, nggak bisa bobo enak. Iya. Aduh. Itu. Terus udahlah kita nggak usah kesini dulu kata mantan gue. Takut nih anak-anak nih yang kena gitu, maksudnya digangguin lah atau apa gitu. Udah memang sempat lama tuh gue nggak kesana, nggak ke rumah itulah gitu. Terus gue dapet cerita di belakang rumah itu tuh memang yang ke situ tuh cuma si kakek itu doang. Yang pergi ke tanah di belakang itu? Karena ya kan gue taunya ada kandang kebo apa kandang sapi lah gitu. Ya gue mikirnya udah karena memang punya dia gitu. Jadi ya dia aja yang ke situ gitu. Kalaupun ada yang lewat situ tuh gue nggak tahu memang cuma sekedar lewat atau memang ada apa, gue nggak ngerti karena gue nggak pernah ngecek ke belakang itu ada apa. Dan itu tuh udah lama banget ditinggalin, maksudnya dikosongin lah gitu. Nggak pernah ada yang mau nyewa juga. Bokap gue lah tuh udah setelah berapa belas tahun kosong apa berapa tahun kosong gitu. Bokap gue lah yang rusuhnya yang punya kontrakan. Ini horor nih menurut gue nih. Dari yang tuh kontrakan setahun cuman 1.500.000 apa 2 juta gitu. Setahun? Iya emang murah. Emang murah. Iya segitu deh kalau nggak salah. Lama-lama jadi 12 juta. Dia ngerasa bokap gue betah kali ya di situ ya kan. Dinaik-naikin ya. Horor nggak tuh? Horor. Lebih horor bayar kontrakan mahal sih. Habis itu ya udah nggak dilanjut sama bokap. Tapi di daerah itu selain si kakek nenek itu ada warga-warga lainnya? Ada tapi di bawah. Jaraknya jauh? Jauh lah. Oh, berarti emang. Jadi kan dari jalan raya nih naik ke atas itu tuh. Jadi jalan raya turun jalan raya memang di sini ada masjid. Pas banget di depan setelah turun itu ada masjid di seberang jalan. Abis itu ada rumah. Memang di sana tuh jarak rumah tuh jauh-jauh. Oh. Kecuali yang memang masuk gang ya. Kalau yang di pinggir jalan ini memang jaraknya jauh-jauh. Oke. Berarti gitu. Rumah itu udah posisinya paling atas tuh? Paling atas. Oh, dari jalan itu berarti udah buntu gitu? Iya. Oh. Kalaupun tembus, gue nggak tahu tembus kemana ya. Mungkin ke sawah karena memang jadi nih rumah nih ngadep gini nih. Kalau misalkan kita turun tangga, sebelah kanan tuh jurang. Oh. Karena kan jalannya begini kan. Iya. Jadi tuh jurang. Makanya mobil kalau misalkan nggak yang pinter-pinter banget gitu ya, bisa keperosok ke bawah. Karena memang jelek juga gitu jalannya. Kalaupun mau dibenerin ya butuh biayanya lumayan. Iyalah gitu. Pastilah itu. Cuman sempet disemen biasa doang sama bokap gue. Nggak yang dicor-cor banget gitu, cuman disemen aja supaya nggak terlalu ban kalau kena batu yang gede-gede gitu kan. Bisa jendol, bisa robek, pecah gitu-gitu. Iya, dan kadang tuh ya kalau mau naik nih, kalau kita nggak memang ambil ancang-ancang itu mundur. Saking curam banget itu rumah. Terus gue beberapa kali ya, kalau misalkan nih gue sempat tinggal di sana juga ya di Purwakarta, tapi bukan rumah ini. Akhirnya bokap beli rumah baru lah gitu. Itu kalau misalkan gue lewat nih, gue habis buang sampah gitu kan ke tempat adik gue, karena dia ada yang biasa mengutin sampah gitu loh, tukang sampah. Jadi buangnya ke situ. Itu kalau misalkan gue arah balik, itu kan kita kan dari bawah nih. Itu rumah kelihatan kan, itu gelap. Sampai sekarang nggak ada yang nempatin. Sampai sekarang itu gelap banget. Jadi bahkan sampai rumah si nenek pun jadi ikutan gelap. Karena dulu si nenek itu dia dapat listrik aja dari rumah kita. Oh, narik kabel tuh? Iya.
sampai sekarang masih kayak gitu? Pokoknya gelap aja, gue nggak tahu rumah si neneknya masih gelap apa. Cuman kan karena nggak terlalu kelihatan ya rumah si nenek, karena kan yang tinggi rumah kontrakan ini tadi. Rumah si nenek nggak terlalu kelihatan, cuman di situ tuh gelap. Kayaknya habis itu nggak ada yang berani lagi kayaknya. Gue penasaran sih, maksudnya bokap lu bisa dapat info rumah itu dan memutuskan dari nyewa ngontrakin rumah itu tuh dapat dari mana infonya? Gue nggak ngerti. Jadi bokap gue ini kan emang nyari, mungkin nanya-nanya sama orang ya. Ada ini nggak, kontrakan murah nggak gitu. Yang udah lama nggak dipakai deh, nggak apa-apa deh saya sewa kayak gitu-gitu. Mungkin ada tuh bekas inian air galon kayak gitu-gitu. Coba aja tanya sama si nenek gitu, sama si kakek, Aki manggil si Aki. Kalau nenek mah kita nenek, kalau si kakek manggil kita Aki. Aki ya. Coba aja tuh nanya sama si nenek, sama si Aki gitu. Ya udah di situ tanya, oh ya nih yang punya rumah, nih nomornya nih yang punya kontrakan itu. Ini nomornya coba hubungin, dia tuh sekarang tinggalnya di Karawang apa Cikarang gitu. Tinggal di sana. Coba aja kalau emang mau didatengin sana, coba tanya alamatnya gitu. Cuman ini nomornya kayak gitu. Cuma yang rumah itu emang gak dijual sama dia. Jadi cuma disewain aja. Bokap sempat mau beli itu rumah gitu. Cuman sama yang punya nggak dijual. Entah emang mau dijadiin usaha lagi apa gimana, nggak ngerti. Lucu ya, maksudnya terbengkalai sekian belas tahun tetap nggak mau dijual tuh kenapa gitu? Nah itu dia pertanyaan sebenarnya ya kan? Mungkin sama nggak sih kayak rumah gue yang di Ciledug, dia menyimpan sesuatu. Bisa jadi ya kan, tapi di situ gitu. Iya bisa jadi, karena yang gue tahu dia tuh punya usaha di Karawang dan bentuknya tuh hotel. Hotel. Hotelnya hotel bintang 3 lumayan lah. Ya lumayan lah, bintang 3 mah. Gue lupa di Karawang, di Cikarang gitu. Hotel gitu bentuknya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Sampai sekarang hotelnya berjalan gitu kan? Jangan-jangan tuh rumah kalau dibongkar hotelnya tutup, nggak tahu. Iya. Iya kan? Bisa. Makanya nggak dijual sama dia ya kan? Takut dibersihin gitu kan? Pesugihan LDR. Iya bisa. Iya kan? Bisa jarak jauh pesugihan. Jarak jauh. Bisa jadi. Nggak tahu. Iya kayak gitu. Iya. Terus gue pernah nih iseng ya kan. Gue baru lulus SMA waktu itu. Masih sering main lah nih sama teman-teman SMA gue. Waktu itu gue masih jarang banget lah bolak-balik Purwakarta. Kalau nyokap gue udah sering lah karena memang usahanya juga di sana gitu kan. Gue sama teman-teman gue iseng nih, yuk liburan yuk Purwakarta gitu, tempat nyokap gue gitu. Gue juga punya om di sana. Ntar kita nginep di sana aja, aman tuh gitu kan. Yuk, temen gue semangat nih. Gue sama temen gue cewek, terus yang 2 cowok. Satu badannya gendut, ya kan? Yang cowok nih? Iya, yang satu kurus. Udah. Terus kita ini yuk. Kan dulu kan lagi zaman-zamannya penelusuran pakai handycam gitu, ya. Bokap gue punya nih handycam yang masih pakai kaset, ya kan. Tapi temen gue yang gendut takut nih, kan. Tapi jangan kita doang berempat, gue takut, kata dia gitu kan. Terus ajak om lu ke, yaudah gue ajak om gue deh. Om gue emang orangnya asik gitu ya kan. Om, gini, gimana om? Yuk, katanya. Semangat tuh dia. Dia emang seneng juga yang kayak gitu-gitu. Dan dia juga sensitif orangnya. Bisa dibilang dia bisa ngeliat juga. Cuman nggak yang sesering itulah gitu loh ngelihatnya. Yuk, berangkat. Bawa handycam. Tadinya cuman gue sama temen gue, om gue sama orang kampung situlah di Purwakarta juga. Berangkat lah. Kita mulai dari mana nih? Gitu. Udah kita yang deket-deket aja dulu om. Cari. Pertama kali ngelihat itu tuh, jadi ada rumah kosong. Nggak rumah kosong. Sorry. Rumah ada penghuni. Tapi jadi ini kayak ini rumah. Nah di sini tuh dapurnya, tapi dapurnya tuh ada jendela.
ada jendela tapi nggak dihordengin gitu. Oh, plong aja gitu. Iya, tapi ini dapur. Kita ngelihat karena ini dapur gitu. Woi gitu. Jangan berisik, ini belum rame nih. Masih kita doang gitu. Kalau terus coba lihat di kamera nih. Lihat di handycamnya nih. Apaan ya om, putih-putih om. Gitu kan. Coba kalian lihat ke arah rumahnya. Ada, maksudnya di kamera dapet, kita ngeliat langsung pun dapet. Oh, oke. Putih-putih apaan? Tapi ngebelakangin kita si yang putih-putih tadi tuh. Tapi ada rambutnya gitu, jadi kayak dia lagi berdiri kayak baju putih gitu kan. Terus dia tapi gini kayak gini gitu goyang gitu. Oh, bergerak. Apaan ya? Terus zoom om, zoom. Nggak mau, aku takut gitu. Om gue walaupun ini tapi dia agak penakut juga. Nggak mau, aku takut. Terus di shoot. Terus kayak mau berbalik gitu loh si yang putih sosoknya. Tadi. Iya. Terus gini, kabur semua. Karena dia tuh kayak lagi gendong anak. Oh. Terus habis kabur deh kan. Apaan ya tadi ya? Om kenal nggak sama yang punya rumah itu? Aku kenal katanya gitu. Tapi yang baju putih itu siapa? Kayak gitu, maksudnya kayaknya di rumah itu nggak ada anak-anak gitu, bayi apalagi gitu. Sorry, ini jam berapa sih kejadiannya? Pokoknya gue start berangkat dari rumah itu jam 11-an lebih lah malam. 11 malam? Jam 11 malam. Karena emang tujuannya mau nyari ya kan, rese banget nih manusia konyol ini ya kan. Ya nggak ada lah ibu-ibu netein bayi di dapur jam. Nah, ada juga sih kalau emang tuh anak rewel ya kan, nggak bisa diem. Ya, jadi dia kudu nggak di dapur juga. Ngelilingin rumah ya kan. Ya kan anaknya juga merem. Iya, maksudnya ini terus saya kabur kita semua ya kan. Geraknya pelan tuh kayak. Tapi jadi belum sempet dia nengok ke arah kita udah kabur, udah pada ketakutan. Kabur. Oh, berarti gerakan yang dia bikin itu gerakan menimang bayi. Iya, kayak okay. gitu. Terus udah nih, kita jalan ada jembatan. Jadi kan di daerah itu kayak ada sungai kali gitu. Airnya tuh nggak terlalu tinggi gitulah, tapi airnya deres. Karena memang airnya langsung dari gunung kan. Iya. Deres lah. Apaan tuh merah-merah gitu ya kan. Coba gitu tuh sampai bener-bener, jadi si kalinya itu kan kayak ada batu-batuan gitu. Kita tuh sampai turun mau hampir nyentuh ke air itu tadi lah. Oh. Kita turun gitu kan, nge-shoot gitu pakai si handycam itu kan. Coba lihat. Terus dilihat di kamera tuh merah ada gitu. Terus ngedip gitu kan. Coba kalian center apa itu? Bentar, yang merah nih apanya nih? Kayaknya mata. Oke, berarti kan kayak ada 2 titik gitu. Cuman kan kita taunya kalau di tempat gelap tuh kan kucing matanya emang nyala ya. Iya. Kan? Iya. Yang gua tahu juga begitu gitu. Kucing ya. Kucing kali gitu ya kan. Coba kalian center. Kita memang bawa center juga. Coba kalian center nggak ada. Terus matiin. Terus lihat lagi, ada lagi si mata merah tadi. Nah, terus coba center lagi gitu, ngarahin ke si mata tadi. Jadi sambil lihat kamera tuh sambil nyenter tuh nggak ada, di kamera pun nggak ada jadinya gitu. Dan kita lihat langsung pun nggak ada. Tapi pada saat lampu mati ada. Apa ini kali om gangguan dari si lensanya kali nih kamera gitu. Coba lap gitu, lap. Segini lagi ada. Dan konyolnya apa? Itu si mata mendekat, kabur lagi. Mendekat. Iya, tapi nggak sampai yang, jadi kayak kelihatan kayak lama-lama membesar gitu kayak loh. Kayak besar. Terus kabur, kan naik ke atas ya kan. Terus udah nih kabur lagi. Kita kemana lagi? Jalan lagi. Terus ngelewatin sawah-sawah. Ya kan sawah tuh kan jalannya cuma setapak doang kan. Yang di tengah-tengah sawah itu ya. Iya. Jalan nih kita. Gue kaget. Gue jalan depan, jadi yang cowok-cowok belakang, om gue depan nih megang kamera. Gitu pada ketakutan kan. Gubrok gitu. Temen gue yang gendut jatuh. Karena gelap. Gue gak ngerti.
entah dia kepleset, entah kan namanya jalanan di sawah gitu kan. Bisa juga licin, Iya. kan, bisa juga berat. Kita udah ketakutan ya kan, kirain apaan gitu ya kan. Terus dia udah blok lumpur sawah ya kan. Lu nggak, kita manggil dia babi. Oh. Karena dia gendut ya kan, dan dia ikhlas aja dipanggil babi. Lu ngapain Bi? Tai lah kata dia. Gua jatuh lu tanya lagi kata dia. Lu ngagetin, gua kira ada apaan gitu ya kan. Ya nih, tolongin tuh, ditarik tuh dia kan. Terus dari sawah itu kita udah lama tuh, udah kelilingnya lumayan jauh. Jadi ada memang ada beberapa tempat yang nggak nemu apa-apa. Bahkan kita masuk rumah kosong pun nggak ada. Kayak rumah kosong yang udah jelek lah gitu. Itu malah nggak ada. Malah nggak ada ya. Terus dari sawah itu kita kayak udah mulai masuk ke perkampungan lagi nih. Masuk ke perkampungan lagi. Ini udah pada banyak yang ikut nih, orang-orang kampung gitu kan, kayak orang kota ya kan. Ini liputan nih gitu. Iya, ngikut. Mau air kelapa nggak? Aus manjat tuh dia ngambil air kelapa. Om gue lanjut tuh. Tengah malam. Ya mereka udah biasa juga kali ya. Kayak main buset manjat aja udah kayak monyet, tau gak lu? Cepet banget. Terus diambil, kita nunggu nih di sini nih, gua sama teman-teman gua. Minumlah si air kelapa tadi. Om gua lanjut ke agak ke atas dikit gitu. Di situ kayak ada rumahnya tuh dulu tuh masih banyak rumah-rumah bilik gitu loh. Yang dari bambu yang cuman anyaman bambu gitu. Dulu tuh masih banyak rumah-rumah kayak gitu di sana. Terus, woi gitu kan. Cepat kalian sini. Dipanggil nih sama om gue. Ada apaan tuh? Jangan berisik kalian ya, jangan berisik gitu. Coba kalian tengok, cepet kalian tengok. Tengok. Gak ada apa-apaan om, itu cahaya doang gitu kan. Cahaya dari, kita pikir kan cahaya dari lampu si rumah bilik tadi nih. Cahaya doang om. Kau tengok ini yang sebelah rumahnya gitu ya kan. Pertama bocong tuh sosoknya. Terus iya om, jadi si gue pertama fokusnya ke cahaya itu, ke cahaya yang si rumah tadi itu sebelahnya gitu. Jadi di sebelah rumah bilik itu memang kayak pohon-pohon gitulah. Sebelahnya katanya. Kita fokus ngeliat di handycam doang, karena dilihat langsung tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus coba om zoom gitu kan. Di zoom nih, karena om gue karena ini rame juga ya kan. Di zoom tuh sama dia. Di zoom lah pas udah mulai mendekat, puter dong, seret jadi 3. Jadi dari badan sampai kepala tuh jadi 3 si pocongnya tadi. Terus 3, kok jadi 3 om gitu kan? Gimana aku tahu katanya gitu. Terus udah nih, coba ditarik lagi apa? Kita dulu belum ngerti zoom in zoom out tuh apa sih, kita coba jauhin lagi gitu. Jauhin, terus kelihatannya tuh pocong lagi. Coba om, zoom lagi. Kepala kebo. Jadi si badan pocongnya tadi, ini kan badan pocong, tapi kepalanya tuh jadi kepala kebo. Kabur lagi. Kepala kerbau. Yang bertanduk gini kan? Iya, gini. Apa sih ya? Gini ya. Kepala kerbau. Kabur. Udah. Kita nggak usah lanjut kan. Udah berapa yang kita datangin ini katanya gitu, yang kita dapat juga. Nah, terus gue penasaran kan. Maksud gue apa pada saat kita bawa kamera aja gitu ya kan, maksudnya dia ininya, terus hasilnya gue pengen tahu nih ya kan. Coba kita tonton ulang besoknya nih. Kita tonton ulang rame-rame gitu kan. Bokap gue, apa yang kalian cari nih, gini gitu-gitulah. Bokap gue kan memang apa sih kalau yang nggak, yang ini skeptis ya. Iya. Apa yang kalian cari nih? Nggak aja kalian malam-malam gitu kan. Iseng aja pak, gini. Ayolah papa ikut nonton gini. Malas aku katanya gitu kan. Nonton ulang nih. Ini ada kerekam dari yang si cewek itu, terus yang mata, terus sampai yang si pocong berubah jadi 3, terus jadi kepala kebo. Kita yang kabur itu juga kedengeran. Terus bening, sebarin. Enggak usah. Masalahnya yang si cewek itu kan
rumah orang, rumah Iya. yang masih ditempatin. Iya. Kita takut kan nanti dia nggak terima atau Iya, gimana betul, disebarin gitu kan, kita yang kena gitu. Udahlah simpan pribadi aja lah kayak gitu-gitu. Pak burning ya Pak, kau aja lah sana burning, nggak ngerti aja Pak. Apa burning gitu? Iya nggak ngerti juga. Itu Pak dijadiin PCD. Ya kau aja itu kerjaan kau aja lah yang iniin pindahin ke PCD dia bilang gitu. Di situ udah. Nah setelah kejadian itu gue jadi lebih sensitif, tapi nggak ada rasa takut ya. Maksudnya bukan nggak ada rasa takut kayak gue lawan gitu loh. Tapi jadi lebih sensitif. Gue yang dengar suara-suara, yaitu yang kayak dipanggil. Sampai belum lama kejadian ini juga gue dipanggil gitu, Cak gitu, di rumah yang Ciledug. Kalau di rumah yang ditempatin nyokap gue yang sekarang, gue kalau ngerokok kan di teras. Di Purwakarta juga nih, ngerokok gue di teras. Kadang gue video callan sama teman-teman gue gitu kan. Awal-awal gue pindah ke sana lah waktu itu. Ke teras, dilempar batu dong gue. Teras ya kan. Apaan Cak katanya? Biasa iseng gue bilang. Jadi di depan rumah nyokap gue nih dulu tuh pohon bambu. Banyak banget pohon bambu. Pohon bambu, terus di bawahnya tuh kayak kali got gede lah ya, tapi airnya bening gitu. Terus dilempar tuh gitu ya kan. Siapa Cak? Nanti. Biasa, gue digangguin. Gue disuruh masuk kayaknya nih, gue bilang gitu ya kan. Ya, udah lanjut aja. Udah masuk bego lu Cak, lu ngapain masih di teras gitu ya kan. Itu udah di atas jam 12. Masuk bego lu Cak katanya gitu. Udah nih, tar aja. Belum parah, gue bilang gitu ya kan. Belum parah, gue bilang, ini mah anak emang sedeng banget nih katanya dia gitu kan. Kan ada lu yang nemenin gue matiin nih katanya temen gue. Jangan dong, gue sendirian dong. Tuk, batunya. Dilempar lagi berkali-kali? 2 kali. Langsung gitu? Tuk gitu, jadi kayak bergantian gitu loh batunya. Terus, dan konyolnya, gue maju ke pagar, gue mau lihat siapa yang lempar. Ada orang iseng gak gitu. Cuman gue mikir, siapa yang mau keluar jam segitu, terus iseng pakai ngelempar batu. Terus ngelangak kagak ada. Udah nih kan, terakhir batunya gede. Buar, gue bilang kabur gue. Jatuh ini bukan di bawah, tapi teras gue tuh ada kayak bajaringan ya. Iya kayak bajaringan, jadi kan kalau diituin prang gitu ya kan. Berisik gitu. Dan batunya kan beda ya kalau batu kecil yang dilempar sama batu yang agak gede dilempar gitu loh. Prang itu baru gue kabur. Batako yang dilempar. Iya, makanya lu sih nantangin katanya belum parah mampus loh. Di situ kayak gue bilang, gue setelah kejadian yang gue penelusuran lah bilangnya, dari situ gue jauh lebih sensitif. Amat sangat. Pokoknya gue kalau pergi nih sama dia nih, misalkan ke suatu tempat nih, gue kan suka nongkrong, suka ngopi gitu ya. Gue kalau misalkan bilang nggak enak, kita cabut. Karena kalau gue lama-lama di situ, itu tuh gue udah yang nggak karu-karuan. Entah yang bulu kuduk gue berdiri terus, atau gue keringat gue berlebih. Pokoknya nggak enak, badan gue pun nggak enak, sakit semua. Cabut, nggak enak. Oh yaudah yuk cabut. Jadi lebih sensitif, cuman karena terlalu sering, gue menganggap itu udah biasa. Dan ternyata gue dikasih tahu sama temen gue, justru menghadapi mereka, kalau kita ngomongnya pelan, mereka menganggap kita tuh mengajak dia berteman. Jadi kalau memang mau ngusir mereka, kita harus keras. Pergi loh, jangan di sini loh, harus kayak gitu. Kalau misalkan lo cuman bilang jangan ganggu gue lah gini-gini, justru dia malah mikirnya lo ngajak dia berteman. Makanya lo sering didatengin katanya. Tapi gue gini loh, gue takutnya ketika gue keras, gue malah dibales dengan yang lebih ekstrim gitu loh. Bisa jadi juga. Iya, tapi sampai saat ini gue penasaran banget gimana rasanya kesurupan. Ya ampun.
Belum pernah kan? Belum pernah. Deh jangan sampai dong. Tapi gue kepengen. Biar apa? Gue pengen tahu. Rasanya. Gue pengen tahu. Serius, gue pengen tahu banget. Karena gue pernah menghadapi orang kesurupan. Maksudnya bukan gue yang kesurupan ya. Gue samarkan aja lah ya. Maksudnya anggaplah dia tetangga gue. Oke. Gue waktu itu masih kelas berapa SD lah. Terus gue lagi main nih ke rumah dia. Sore. Dia duduk pertama main lah. Yang gue tahu dia memang lagi sakit. Maksudnya sakitnya tuh dia udah ibu-ibu. Dia sakit, cuman yang gue tahu dia sakit perut. Ya kan? Gimana tante? Masih sakit? Gue bilang. Katanya. Lagi buang-buang air, kata dia gitu. Ngomongnya masih enak. Gitu. Terus, ntar ya Cah, tante mau kamar mandi dulu. Gitu kan. Oh iya tante gak apa-apa. Gue main sama anaknya nih di ruang tamu. Keluar dia dari kamar mandi, jadi pendiam. Sawan dia. Diem gitu. Diem aja gini. Udah tante, bilang. Cuman gitu dong. Wah. Terus gue kan waktu itu kan gue belum ngerti ya, dan gue nggak pernah menghadapi orang kesurupan gitu. Yang gue tahu ya udah dia diem gitu ya kan, gitu. Terus yang mana tante, yang sakit, perutnya masih sakit nggak? Terus gue manggil suaminya si tante itu dong, om, itu si tante katanya tangannya sakit. Coba om ini gitu kan. Terus dia datengin si istrinya lah ya. Anggaplah dia manggilnya Beb ya. Gimana Beb? Apa yang sakit? Masih sakit gak perutnya? Jawabnya gitu. Yang mana yang sakit? Perutnya yang sebelah mana gitu maksud si suaminya gitu kan. Iya. Tapi tatapannya kosong. Kan yang sakit perut. Kok jadi ke tangan, kata dia gitu. Ya gue masih di depan dia nih, masih main sama anaknya, anak kecil. Terus si om tadi ngomong gini, Cah, coba Ica panggil mama Ica gih, suruh datang ke sini, buat urut-urutin si tante, gitu. Oh iya, sekalian panggilin Pak Haji nih. Gitu. Suaminya udah mulai ngeh ya. Oh iya, ya om. Baliklah gue ke rumah. Emang tetangga deket lah gitu. Baliklah gue ke rumah. Mama, kata om ini, mama disuruh ke rumahnya. Soalnya istrinya sakit mah, gitu kan. Terus katanya mama disuruh panggil Pak Haji ini, gitu. Kayaknya nyokap gue langsung ngeh gitu ya kan. Oh yaudah, dateng nih. Si Pak Haji belum datang, tapi sama tetangga yang paling deket sama rumah gue gitu kan. Si om siapa lah gitu namanya gue lupa. Datang nih. Assalamualaikum gitu ya kan. Dia cuma gini loh. Gitu. Ini masih di ruang tamu. Udah bawa ke kamar, kata si tetangga gue tadi nih. Udah bawa ke kamar. Bawa kamar. Udah tiduran, namanya sakit perut ya kan, disuruh nyokap gue tidur. Dia duduk sila. Yang mana yang sakit? Ya udah dipijitin ya, kata nyokap gue itu kan, dipijitin sambil dibacain doa. Dia kayak nggak mau, jadi dipijit sambil dibacain doa tuh dia nggak mau. Terus sama nyokap gue diambil lah Al-Quran, dibacain Yasin sama nyokap. Bacalah nyokap gue nih, duduk di samping dia. Lagi ngaji-ngaji gitu kan. Tau gak lo? Dia jongkok. Si tante itu tadi. Dia jongkok. Dia ngerebut Al-Quran yang dari tangan nyokap gue. Set. Tapi gak dibaca. Cuma dipegang tapi dia jongkok begini. Gak boleh kayak gitu. Kalau baca Al-Quran gak boleh kayak gitu. Harus duduk. Kata nyokap gue gitu kan. Terus udah sini. Biar aku aja yang baca. Kata nyokap gue. Lanjutlah baca nih nyokap. Terus yang tetangga nyokap gue tadi, siapa? Ini siapa? Nanya gitu kan. Dia diam aja. Gitu dong mukanya. Ngapain di sini?
gitu doang, nggak jawab. Datanglah si Pak Haji, assalamualaikum gitu, salaman lah nih ceritanya sama si Pak Haji. Ini siapa katanya gitu kan, ngapain di sini, singgah atau cuma lewat? Dijawab lewat. Ya udah kalau lewat keluar dong, jangan diem di sini dong gitu kan. Emang datangnya dari mana tuh? Tapi ekspresinya gue sih kayak senyum, tapi matanya tuh gitu kayak gak jelas. Gue ngeliatin dari pintu kan gitu. Itu mana kata si Pak Haji, belakang tadi. Iya belakang mana katanya, Ponangka. Dia bilang gitu. Padahal Ponangka tuh jauh dari rumah dia. Memang di belakang, tapi jauh. Ponangka. Ya udah keluar. Gitu kan. Dibaca-bacain terus kayak sama nyokap gue diurut-urut lah sininya gitu-gitu kan. Sama bokap gue juga. Terus udah nih ceritanya lemes lah dia kan. Gue nggak tahu lah dia apain sama si Pak Haji tadi tuh. Akhirnya dia lemes. Kayak udah tidur. Terus datang si yang tetangga nyokap gue tadi nih, yang si om tadi nih. Jangan ada yang tidur, jagain. Ini belum keluar semua, kata dia gitu. Gue jadi ikut-ikutan ya kan, maksud gue penasaran gitu ya kan. Itu gue di situ masih kayak ketakutan gitu sih, ketakutan anak kecil yang ngelihat hal-hal yang kayak begitu gitu kan. Belum sampai yang sampai bikin gue kabur lah gitu ya kan. Gue sampai sekarang ngomongin itu gue merinding loh, karena dia nyebutin nama. Si tante itu? Iya. Akhirnya nyebut nama? Iya. Jadi yang dari pohon nangka tadi kan udah keluar nih. Ya kan? Bener masuk lagi. Seret dia duduk lagi. Tapi ini lebih petantang-petenteng. Gini. Rokok. Pokoknya minta-minta kayak gitu. Terus nggak ada kopi, nggak ada. Kita emang nggak ada yang mau ngasih gitu, maksudnya ya ngapain gitu ngasih makan dia gitu. Terus dateng kan, kita memang deket-deketan kan. Kenapa gitu? Wah, tangannya digituin kan. Siapa? Keluar. Ngapain di sini gitu kan. Marah, tapi nggak yang ngomong gitu kan, karena memang nggak banyak ngomong. Dari mana? Jauh, kata dia. Iya jauhnya dari mana? Ini siapa? Kata dia gitu. Jauh. Jauhnya itu dari mana? Gue nggak usah nyebut asal kotanya ya, gue samarin aja ya. Kamboja gitu. Iya anggaplah gitu ya, Amerika lah gitu ya kan. Tapi masih Indonesia lah gitu ya. Dari Cina lah, nggak dari Cina biasanya. Dari Cina. Jauh kali, ngapain datang jauh-jauh ke sini? Kata. Keluar, kayak gitu. Mau ngapain di sini? Mau singgah? Apa mau netap? Digituin. Kalau netap nggak kami izinkan gitu. Aku udah lama di sini, kata dia gitu kan. Keluar, pulang sekarang, pulang sana ke Cina, digituin. Ngapain datang ke sini? Kau nih siapa? Dia diam aja gini. Kau siapa? Digituin kan. Maina. Anjing, gue merinding. Gue merinding. Sumpah gue merinding. Gue takut. Sumpah. Ih, kayak nggak lu? Perempuan. Tadinya gue sempet mikir itu mana laki-laki, karena pas waktu lu bilang petantang-petenteng udah kayak apa ya? Kayak jawara gitu. Enggak. Tuh gue merinding dulu sekarang. Gue kalau nyebut nama dia takut. Tuh udah nyebut nama terus nih. Dia ketawa begitu? Iya. Tapi ketawanya bukan yang melengking gitu ya. Gitu. Tuh gue sampai sekarang tuh kalau gue nyeritain itu ya, gue kayak takut gue tuh berlebihan banget loh. Bener kayak anjir nyebut nama gitu. Tapi energi barusan tersampaikan sih. Iya kan? Ya.
Karena gue Di sini gue langsung nyut-nyutan di sini. iya, terus udah keluar kayak gitu. Mukanya gitu. Kebayang gak sih? Kita yang lihat dia biasanya senyum biasa gitu ya kan, si tante itu kan. Kayak gitu, dengan tatapan kosong tapi kayak senyum-senyum sendiri gitu. Iya. Itu semua gue sebut namanya juga. Kalau sekarang gue kayak anjir, kenapa gue sebut namanya? Refleks ya. Refleks. Itu gue bener-bener anjir. Nyokap gue, kalau nyokap gue masih sehat, kalau gue ceritain itu dia juga takut loh. Karena gue nggak tahu lah ya, si sosok ini memang auranya negatifnya tuh parah banget kali ya, kayaknya ya, sampai bikin kita tuh yang denger namanya itu takut. Padahal namanya tuh nama biasa. Iya, nama biasa sih. Dan katanya dia udah lama nih. Jadi setelah itu dia kayak sering kemasukan lagi, tapi kayak cuma sebentar, kemasukan sebentar gitu. Gua nggak tahu memang si tante itu tuh memang tulang apa sih? Iga renggang. Iya, entah itu atau memang lemah apanya lah gitu, gua nggak ngerti. Sempet dari situ dia sering sampai itu gue karena dia nyebut nama ya, itu gue merinding sih jadinya. Wow. Itu gue nyaksin, gue masih SD kelas 4 atau kelas 5 gitu. Gue punya pertanyaan. Waktu kejadian kayak gitu kan itu lumayan rame kayaknya ya? Iya, tapi yang ngelihat di pintu itu tuh nggak rame, karena ramenya tuh di luar. Oke. Kok orang tua lu ngizinin lu ngeliatin sih? Iya kan, nyokap gue tuh fokus ke si tante ini tadi. Oke, soalnya Kita sebenarnya udah kayak yang udah sana gitu. Tapi kita balik lagi kayak gitu. Oke, paham. Soalnya kalau kayak nyokap gue dulu, kalau ada kejadian-kejadian serupa kayak gini, kita yang anak-anak kecil itu pasti diusir dan Nggak boleh ngelihat gitu sama kan. sekali nggak boleh. Bahkan denger aja nggak boleh bahkan kan. nggak boleh ada di lingkungan itu karena apa ya? Biasanya makhluk kayak gitu tuh kalau misalnya dia lepas dari seseorang, dia bisa nemplok ke tempat lain yang dianggap lebih lemah gitu loh. Gitu. Makanya kalau misalnya waktu itu bokap nyokap lu kayak nggak se-strict itu ke lu, wah, gue salut juga. Karena kan bokap gue kan yang tadi gue bilang, maksudnya hal yang kayak gitu tuh dia ya agak skeptis ya. iya, jadi kayak ya udahlah, cuman ini aja lah kayak gitu. Ya dia percaya ada itu, tapi nggak mau yang terlalu gimana sih. Iya, paham. Iniin banget lah gitu. Jangan dikasih panggung gitu ya. Iya, ibaratnya gitu ya kan. Makanya nggak ada, jangan dikasih panggung nih. Makanya nggak dikasih kopi sama rokok. Iya. Lagian minta kopi seduh sendiri, kenapa? Mama kan tadi dia bilang kan, gitu. Tapi kalau lo mau tahu ya, cara bedain orang yang kesurupan beneran sama enggak, yang gue pernah diceritain nih. Jadi pertama nih katanya dia kesurupan. Kalau rata-rata tuh kebanyakan orang kesurupan tuh kan mintanya aneh-aneh ya. Ada yang minta kembang, ada yang minta rokok, ada yang minta kemenyan, ada yang minta kopi panas kayak gitu kan. Jadi kita tahu dia itu kesurupan bohongan, ya kan? Dia minta kopi nih ceritanya. Kita bikinin nih kopinya, kopi panas. Oh iya. Nah terus nih, ya kan? Nih kopi gitu kan. Lihat lu minum nggak lu? Bukan. Dia tiup. Ada yang gitu? Iya. Ya lu bohongan kan? Kalau setan kan kayak nggak mungkin dong. Dia kayak apa ya? Kalau kesurupan betulan tuh kayak nggak bisa ngerasain sakit atau Iya, apapun langsung lagi. Teguh aja. Ini panas, suruh masih ngebul, ditiup. Ya, lu bohongan. Ada kejadian kayak gitu? Ada. Biar apa orang pura-pura kesurupan? Kalau waktu itu tuh dia biar dia nggak dipecat. Oh ini belakangan terjadi juga. Kayak ditilang polisi tiba-tiba kesurupan. Oh iya. Kan? Iya, ngereok ya kan, motornya dihancurin. Iya kan, aing mau. Ngeluarin jurus-jurus nggak tuh? Iya kan, ada yang kayak gitu. Iya. Iya tuh, kayak gitu. Oh biar nggak dipecat, pura-pura kesurupan. Kan bego ya. Bego lah, habis udah lepas misalnya beneran kesurupan, habis Kan lepas. jadi ketahuan. Ini kayak, lu
kesurupan lu beban di kantor lu udah makin dipecat. Kalau emang mau bohong-bohong gak usah minta kopi panas harusnya ya kan. Iya, yang aman-aman biar nggak ketahuan aja. Iya, gitu yang ya kan. aman-aman aja. Es teh kayak Es ya teh. kan atau es kopi gitu ya kan. Iya. Diminum ditiup. Ada-ada aja. Bego. Lucu sih orang-orang kayak gitu ya. Kenapa dia kepikiran kayak gue harus pura-pura kesurupan. Karena kan iya. Hmm, Ya mungkin biar si bosnya kasihan kali. mungkin. Iya, jadi kayak kasihan nih dia nih lemah nih gitu ya kan. Sorry, ketahuan loh. Ada-ada aja. Kayak gitu. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang gue alamin gitu. Cuman yang menurut gue membekas sampai sekarang ya yang gue ceritain kalau itu. Oke. Banyak banget sebenarnya. Cuman ya paling cuman kayak sekelebetan kayak gitu-gitu. Terus yang sering kayak denger masak-masak di dapur kayak ngoseng-ngoseng kayak Tapi gitu-gitu. dia ngoseng-ngoseng itu kecium baunya nggak sih bawang, cabai gitu? Mungkin gue waktu itu lagi pilek kali ya, mampet. Jadi gue nggak nyium banget gitu. Soalnya nggak asik gitu kan masak-masak kok nggak ada baunya gitu ya. Iya kan, jadi kita kayak masa gue denger doang sih. Gue pengen Iya. cip juga kali. Iya. Aduh, ada-ada aja ya. Ya gitu, cuman iya, gue sampai sekarang masih merinding. Dan pengen pipis. Oke. Ya, kita juga udah lumayan lama ya ngobrol-ngobrolnya. Dan sepertinya cerita Ica sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga, yang pengen ceritain pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sama kalian, boleh klik link di deskripsi. Kalian bisa isi formnya di situ dan kita tunggu cerita kalian ya. Dan episode kali ini sampai di sini aja ya, Ca ya. Ya, Oke. karena gue udah merinding banget. Udah nggak kuat ya. Oke. Sampai di sini. Dah.